Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anak, pada hari ini kalian akan belajar materi tentang memahami isi teks bacaan. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah kalian pernah menyaksikan bencana banjir? Pernah. Saya sering melihat bencana banjir. Kemarin sore saya melihat banjir. Kemarin rumah saya kebanjiran. Selanjutnya, mari kita mencari tahu apa yang terjadi pada saat banjir, bagaimana kondisi rumah dan lingkungan yang terkena banjir, apa yang dilakukan orang-orang pada saat terjadinya banjir, apakah kamu tahu penyebab terjadinya banjir? Baiklah anak-anak, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kalian simak teks bacaan yang akan Bapak bacakan berikut ini. Banjir melanda desaku. Air sungai mengalir sangat deras. Air sampai meluap ke pemukiman penduduk. Rumah Edi, rumah Doni, dan rumah Eli terendam banjir sampai setinggi 2 meter. Banyak harta benda dan hewan yang hanyut terbawa aliran air. Penebangan pohon-pohon di hutan secara liar menjadi penyebab terjadinya banjir. Pengerukan tambang-tambang liar juga menjadi penyebab terjadinya banjir. Air hujan yang deras tidak tertahan oleh akar-akar pohon, sehingga air langsung menuju sungai secara besar-besaran. Di samping itu, membuang sampah ke sungai atau ke selokan dapat menjadi penyebab terjadinya banjir. Sampah yang dibuang ke sungai menutup saluran air, sehingga menyebabkan air meluap ke pemukiman penduduk. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian memahami isi dari teks bacaan yang telah Bapak bacakan tadi? Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, mengapa pengerukan tambang bisa menjadi penyebab banjir? Pertanyaan yang bagus. Eksploitasi tambang dapat menjadi penyebab terjadinya banjir, dikarenakan hasil tambang berada di dalam tanah, dan biasanya hasil tambang berada di dalam hutan. Sehingga untuk memperoleh tambang-tambang tersebut harus melakukan penebangan pohon-pohon di hutan terlebih dahulu. Sehingga hutan menjadi gundul. Karena hutannya gundul, maka ketika terjadi hujan deras, air hujan tidak dapat tertahan oleh akar-akar pohon yang ada di dalam hutan. Karena fungsi dari akar-akar pohon besar yang ada di hutan adalah sebagai penyerap air. Akar juga berfungsi sebagai pengikat tanah, sehingga mencegah terjadinya bencana, banjir, atau tanah longsor. Fungsi dari akar-akar pohon besar yang terdapat di hutan adalah sebagai spons raksasa yang dapat menyerap air hujan yang berlebihan sehingga
air hujan yang deras tidak meluap ke pemukiman penduduk. Agar kalian lebih memahami penjelasan yang telah Bapak sampaikan tadi, silahkan kalian simak penayangan video berikut ini. Sebuah video yang memperlihatkan aksi pembalakan liar beredar luas di media sosial dan menuai kecaman publik. Dalam rekaman tersebut, terlihat sejumlah pohon berukuran besar dirobohkan hingga ke bagian akarnya dengan cara disemprot menggunakan air bertekanan tinggi. Metode ini dinilai sangat tidak lazim dan berbahaya, karena akar pohon sengaja dibongkar dari dalam tanah hingga kehilangan daya cengkeramnya. Selain pembalakan liar, aksi tersebut juga diduga berkaitan dengan aktivitas penambangan emas tradisional dan ilegal. Para penambang sering mencari emas di sekitar akar pohon besar, karena material mineral kerap terperangkap di area tersebut akibat proses alam dalam waktu lama. Praktik ini menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan. Pembongkaran akar pohon dapat mematikan tumbuhan, merusak struktur tanah, serta membuat kawasan hutan menjadi rawan longsor dan banjir, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi. Aksi penambangan liar selain dapat menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor, juga dapat menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan. Bagaimana Tini? Apakah kamu sudah memahami jawaban yang telah Bapak sampaikan? Sudah. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak. Tidak ada. Tidak, Pak. Baiklah, jika kalian sudah memahami materi yang telah Bapak sampaikan tadi, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa saja yang terbawa hanyut ketika terjadi banjir? Harta benda dan hewan. Hewan ternak. Mobil. Kayu gelondongan. Jawaban yang bagus. Pertanyaan berikutnya, rumah siapa saja yang terendam banjir? Rumah Edi. Rumah Doni. Rumah Edi, rumah Doni, dan rumah Eli. Betul anak-anak. Mengapa penebangan pohon secara liar dapat menyebabkan banjir? Siapa yang mau menjelaskan pertanyaan tadi di depan kelas? Saya. Ya, silakan maju ke depan. Karena jika pohon-pohon di dalam hutan ditebang, maka tidak ada lagi akar-akar pohon yang dapat menyerap aliran air hujan yang deras. Sehingga aliran air hujan yang deras akan mengalir secara besar-besaran ke sungai dan meluap ke pemukiman penduduk. Maka terjadilah banjir. Jawaban yang sangat bagus. Silahkan kalian jawab pertanyaan berikutnya. Mengapa membuang sampah ke sungai atau ke selokan dapat menjadi penyebab banjir? Karena sampah yang dibuang di sungai dapat menutup saluran air, sehingga air sungai terhenti dan airnya meluap ke pemukiman penduduk. Bagus. Pertanyaan terakhir, apa yang seharusnya dilakukan supaya tidak terjadi banjir? Jangan menebang pohon secara liar di hutan. Tidak membuang sampah ke sungai. Tidak membuang sampah ke solokan. Tidak melakukan penambangan liar. Ya, betul. Baiklah anak-anak, kita akhiri saja pembelajaran untuk hari ini. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.